Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Indiranayu dengan NIM 197111137 dari kelompok magang 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penanganan yang tepat pada kasus epistaksis. Sebelum membahas mengenai penanganan epistaksis, ada baiknya kita mengetahui tentang definisi epistaksis dan juga penyebab terjadinya epistaksis. Epistaksis atau yang lebih dikenal dengan istilah mimisan merujuk pada suatu kondisi perdarahan dari rongga hidung. Perdarahan ini dapat terjadi sebagai akibat dari rusaknya atau pecahnya pembuluh darah di hidung. Berdasarkan area atau asal perdarahannya, epistaksis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epistaksis anterior dan epistaksis posterior. Epistaksis anterior bukanlah hal yang berbahaya atau bukan pertanda dari hal yang serius, sehingga penanganannya dapat dilakukan sendiri tanpa perlu bantuan tenaga medis. Berbeda halnya dengan epistaksis posterior yang mana darah tidak hanya mengalir keluar dari rongga hidung, akan tetapi darah juga bisa mengalir masuk ke dalam rongga mulut dan tenggorokan, sehingga apabila terjadi epistaksis posterior ini, sebaiknya segera hubungi PPK terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Penyebab epistaksis sendiri sangatlah beragam. Beberapa di antaranya dapat berupa gangguan kesehatan tertentu. Jadi, epistaksis ini bukanlah merupakan suatu penyakit, akan tetapi dapat menjadi pertanda ataupun gejala dari suatu penyakit ataupun gangguan kesehatan tertentu. Contohnya seperti gangguan pada hepar ataupun gangguan pada ginjal. Selanjutnya, cuaca di lingkungan sekitar juga dapat menyebabkan terjadinya epistaksis. Jadi, ketika lingkungan di sekitar mengalami peningkatan suhu ataupun penurunan kelembapan, maka seseorang umumnya menjadi lebih rentan untuk mengalami epistaksis. Epistaksis yang terjadi ini merupakan akibat dari lapisan hidung yang kering hingga retak dan akhirnya mengalami perdarahan. Penyebab selanjutnya adalah trauma atau cedera pada hidung. Jadi ketika seseorang mengalami trauma berupa pukulan ataupun benturan pada area hidung, maka akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah di area hidung sehingga bisa menimbulkan epistaksis. Penyebab lainnya yang juga dapat mengakibatkan terjadinya epistaksis ini adalah kelelahan ataupun ada perubahan hormon yang umumnya terjadi pada ibu hamil. Setelah mengetahui definisi dan juga penyebab dari epistaksis, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanganan yang tepat pada kasus epistaksis atau mimisan ini. Pertama, lakukan initial assessment berupa DRS-ABC, kemudian posisikan korban dalam posisi duduk, bukan dalam keadaan berbaring. Selanjutnya, pencet atau cubit bagian cuping hidung selama kurang lebih 5-10 menit dengan posisi kepala cenderung menunduk. Minta pasien untuk bernapas melalui mulut dan usahakan untuk tidak batuk apalagi bersin. Gunakan tisu atau kain untuk menyeka darah. Setelah perdarahan berhenti, bersihkan bagian sekitar hidung dan mulut dan pastikan korban dalam keadaan tenang dan tidak panik. Kesalahan yang sering terjadi adalah menengadahkan kepala atau menyumbat lubang hidung dengan tisu atau kasak. Menengadahkan kepala dapat membahayakan korban karena darah bisa saja mengalir masuk ke dalam tubuh melalui rongga mulut ataupun melalui tenggorokan. Menyumbat hidung dengan menggunakan tisu atau kapas memang dapat menghentikan perdarahan sementara, akan tetapi begitu sumbatan dilepas, maka perdarahan yang timbul justru akan semakin parah. Sekian video penanganan epistaksis dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.